Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Sadaqallahul-azim. Masya Allah. Nah, kita akan bahas tentang kebersamaan bersama anak. Ada 4 tahap. Ada berapa katanya? 4 tahap. Oke, yang pertama masa intim. Apa yang pertama? Masa intim. Nah, masa intim ini adalah masa di mana anak ini nggak mau jauh dari orang tua. Jadi pengennya deket terus ya. Kalau misalkan ibunya ke pasar pengen ikut. Ibunya ke mana pengajian pengen ikut. Ibunya pergi ke kamar mandi pengen sekamar mandi ikut ya. Saking masih kecil 0 sampai 7 tahun masih pengen ikut dengan orang tuanya. Jadi gak bisa jauh dari orang tuanya, gak bisa dititipin, kalau dititipin nanti nangis. Nah sebenarnya memang ideal, sehingga usia 0 sampai 7 tahun ini masa dimana pembelajaran dari ayah bundanya gitu ya. Sehingga sangat disayangkan kalau anaknya dititipkan di daycare, kalau anaknya dititipkan ke kakek nenek, anak dititipkan ke pembantu, karena sebenarnya lagi belajar tahap dari orang tuanya, itu pendidikan dasarnya. Lalu berikutnya 7 sampai 14 tahun atau 13 tahun itu usia SMP, namanya masa kritis. Masa apa katanya? Kritis. Kritis tahu nggak? Kritis itu pengen serba tahu. Kritis itu selalu berpikir bagaimana, kenapa, selalu berpikir alasannya apa gitu. Jadi serba biasanya di ini masuk karakter usia anak remaja awal. Jadi anak itu mulai kadang memberontak, anak itu mulai membantah mungkin ya. Padahal sebenarnya itu lagi kritis, punya pemikiran sendiri. Jadi sudah mulai agak jauh juga dari orang tua gitu ya, pengennya main dan seterusnya. Di masa ini yang paling mempengaruhi adalah temannya, lalu gurunya, lalu baru orang tua. Jadi temannya itu yang sangat berpengaruh, baik teman di sekolah atau teman di HP. Jadi sekarang kan punya teman di HP. Anak-anak SMP itu teman di apa? Di Facebook, di Instagram, media sosial lainnya, itu mereka bisa berteman melalui media sosial. Nah itu yang kedua, masa kritis. Masa apa nih ya? Masa kritis. Lalu yang ketiga adalah masa sibuk. Masa apa? Masa sibuk. Nanti kalau lu juga udah gede, nanti biasanya ada sibuk kok. Kol-kolah. Ada masa sibuk ya. Masa sibuk itu biasanya mungkin udah tadi SMA, udah pesantren. Jadi pulang sekolah juga main dengan teman-teman, punya HP sendiri. Wah, pokoknya sibuk. Jadi sama orang tua nih nggak mau lagi kayaknya kayak gini nih. Dipeluk, di dekat-dekat gitu ya. Ada udah malu dengan orang tua seperti itu, dengan masa sibuk. Lalu yang keempat adalah masa mandiri. Masa apa katanya? Masa mandiri. Ya, dan tadi masa sibuk barangkali dari 14 sampai 21 tahun. Nanti biasanya sudah 21 tahun ke sana atau udah kuliah, udah lulus kuliah, itu masa mandiri. Jadi harus bagaimana bisa menghasilkan uang sendiri. Jadi buat dirinya, nanti buat keluarganya, buat masa depannya kayak gitu. Jadi buat kuliah bisa masa-masa mandiri gitu ya. Bisa nggak kalau nanti aku udah gede mandiri bisa? Bisa gitu ya. Bisa mendapatkan uang sendiri, bisa segala sesuatu dengan sendiri. Bahkan anak ketika nanti udah gede, udah kuliah, udah kerja, barangkali udah menikah, itu anak udah masa mandiri. Sehingga ada yang mungkin merantau, ada yang jauh dari orang tua, mereka sudah menikah, sudah punya anak, dan biarkan mereka mandiri. Kita orang tua mendoakan dan memantau, membimbing supaya tetap berada di kebaikan, dan doa orang tua terus bagaimana yang terbaik buat anak-anaknya walaupun sudah masa mandiri. Itulah fase, tadi ada 4 fase. Masih ingat fase apa? Masa intim. Yang kedua, masa kritis. Yang ketiga, masa sibuk. Dan yang keempat, masa mandiri. Jikalau ayah bunda memiliki tanggapan seputar inspirasi kali ini, boleh ditulis di kolom komentar. Kalau suka bisa bantu like, share, dan subscribe. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah
Bagi Anda yang memiliki masjid, majelis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayah Bunda segera dapatkan, hubungi admin.